Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo Project. Dengan gue Joe Silawan di channel Opini Bolanya Orang Awam. Baru saja selesai 8-0 Indonesia memenangkan pertandingan melawan Brunei Darussalam. Well, cukup mengagetkan karena formasi yang dipasang ternyata di luar perkiraan saya, bermain dengan formasi kesukaan dia, yaitu 4-3-3. Itu yang dilakukan oleh coach Gerard Vandenberg. Dan di dua center back dimainkannya adalah Muhammad Ferrari dan Brandon Schuneman. Dan ini melihat mereka bermain hari ini adalah satu hal yang bagi saya cukup menyegarkan, karena sudah lama kita tidak melihat timnas kita bermain dengan dua back ya. Selama masa Sintayong, baik di timnas senior maupun timnas U23, mereka lebih mengandalkan pola 3 back. Tapi nggak jadi masalah karena di sisi kanan ada Ahmad Maulana yang bermain dengan cukup baik hari ini, dan juga dengan Donitri sudah pasti di sisi kiri ya. Walaupun kita lihat di babak pertama Donitri sangat dominan untuk sering naik dan memberikan umpan-umpan. Tapi bintang malam hari ini tiada lain tidak bukan Jens Raven. Luar biasa, 6 gol yang dicetaknya dan bermain full 90 menit walaupun sempat minta diganti. Tapi kita bisa melihat bagaimana permainan lini tengah kita, Tony Firmansyah, Arkan Fikri, dan Rehan Hanan benar-benar padu. Ya, bisa menguasai lini tengah, kemudian bisa memberikan bola-bola true pass baik ke Jens Raven maupun di sisi kanan itu, dan ke sisi kiri dari wing-wingnya timnas U23 ya. Jadi cukup luar biasa. Walaupun saya sendiri tidak menyangka bahwa Rahmat Arjuna juga akan dipasang, tapi tetap semuanya dalam arti hari ini bermain cukup baik. Nah, satu catatannya kita lihat bagaimana begitu dominan Indonesia di babak pertama, namun di babak kedua terjadi penurunan drastis, karena menurut saya memang tim yang dimainkan di babak pertama adalah tim yang inti, terutama di lapangan tengah. Ketika Arkan Fikri, Rehan Hanan itu ditarik keluar dan digantikan oleh beberapa pemain seperti Firman Juliansyah dan yang lainnya, itu memang kerasa belum dapat ya bola-bola true pass. Jadi kita bisa melihat bagaimana vitalnya peran Arkan Fikri di sini dan Rehan Hanan dalam mengalirkan bola ke lini depan Indonesia ya, sehingga Jens Raven seperti menerima bola-bola yang sangat matang untuk diceploskan dalam gawang. Dan kita pun bisa melihat betapa tenangnya, betapa memang Jens Raven kelasnya bagi saya di atas rata-rata seorang striker. Yang menjadi catatan seperti saya bilang adalah kita melihat di babak kedua ketika pergantian pemain dilakukan sedikit menurun intensitas serangan, dan ini menjadi satu pembelajaran yang sangat baik, karena kita bisa melihat bagaimana ini berlaku atau berjalan dengan baik melawan Brunei. Namun kita akan berikutnya tanggal 18 nanti menghadapi Filipina, dan Filipina merupakan tim on another level, karena hari ini mereka berhasil mengalahkan Malaysia 2-0. Jadi luar biasa permainan hari ini. Namun ini suatu awal yang baik buat Indonesia dengan kemenangan 8-0 ini. Cukup nyaman berada di puncak klasemen. Permainan berjalan dengan baik. Kiper Muhammad Ardiansyah tidak mendapatkan banyak ujian sebenarnya, namun tidak menjadi masalah, karena yang paling senang saya lihat adalah dua center back Muhammad Ferrari dan Brandon Schuneman itu begitu padu di tengah, sehingga akhirnya saya bilang pertahanan Indonesia itu menjadi lebih comfortable gitu loh untuk pemain-pemain di depannya dalam berkonsentrasi dalam menyerang. So luar biasa hari ini. Selamat timnas U23 kita ya. Terus lanjutkan kerja kerasmu dan pekerjaan yang sangat baik lakukan Gerard Vandenberg. Luar biasa Menir, Mui, dan ya, until next time. Jangan lupa share videonya, like, dan subscribe channelnya. Thank you so much.